warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tayamum. Tayamum adalah proses pergantian wudhu atau mandi junub dengan menggunakan debu atau tanah suci ketika air tidak tersedia atau tidak dapat digunakan karena alasan tertentu seperti kekurangan air atau keterbatasan fisik. Tayamum diatur dalam Islam sebagai alternatif saat air tidak dapat digunakan untuk membersihkan diri sebelum melakukan ibadah. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun tayamum. Terdapat 5 syarat tayamum, yaitu yang pertama, adanya uzur karena perjalanan atau sakit. Yang kedua, masuknya waktu sholat. Yang ketiga, setelah mencari air setelah masuknya sholat. Maksudnya setelah masuknya sholat itu dia sudah mencari air akan tapi tidak menemukannya. Yang ketiga yaitu uzur untuk menggunakan air, misalnya air tersebut ada akan tetapi hanya cukup digunakan untuk minum saja. Jika digunakan untuk berwudu, maka dia tidak bisa menghidupi kehidupannya seperti itu. Nah, yang kelima yaitu debu yang suci. Debu yang suci menurut pandangan 4 mazhab, debu yang suci berbeda-beda menurut pandangan mereka, yaitu menurut Al-Malikiyah dan Al-Hanafilah, debu yang boleh digunakan tayamum yaitu tanah yang tampak di atas muka bumi dari bagian manapun seperti pasir, batu kerikil, batu kapur yang belum dibakar. Nah, sesuatu yang sudah dibakar atau debu-debu yang sudah dibakar itu tidak boleh hukumnya untuk digunakan tayamum. Dan mazhab Al-Malikiyah dan Hanafilah juga tidak memperbolehkan emas dan perak atau mutiara untuk digunakan tayamum. Nah, yang kedua yaitu menurut pandangan Al-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, mereka berpendapat bahwa tidak boleh bertayamum kecuali dengan tanah yang suci yang mempunyai debu yang melekat di tangan. Nah, jadi debu yang tidak melekat di tangan itu tidak diperbolehkan. Dan juga debu yang sudah dibakar, debu yang sudah terbakar seperti abu dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan untuk dibuat tayamum seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang rukun-rukunnya tayamum. Lumrahnya menurut Imam Syafi'i terdapat 3 rukun tayamum, yaitu yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga yaitu mengusap kedua tangan. Akan tetapi berbeda-beda menurut 4 mazhab yang lain, yaitu Al-Hanabilah menambahkan tertib sebagai fardu-fardunya tayamum. Asy-Syafi'iyah juga seperti itu. Nah, akan tapi Al-Malikiyah dan juga Al-Hanafilah itu mengungkapkan bahwa tertib hanya berlaku ketika mengusap anggota tayamum seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu al-mu'allat atau tertib. Menurut Asy-Syafi'iyah sunnah, menurut Al-Malikiyah fardu, masuk fardunya tayamum. Menurut Al-Hanafilah sunnah, menurut Al-Hanabilah
fardunya tayamum. Cukup sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sunnah tayamum. Nah, pada umumnya sunnah tayamum ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah membaca basmalah, yang kedua meniup kedua telapak tangan setelah menepukan tangan ke debu atau pasir, dan yang ketiga adalah mendahulukan anggota kanan dari yang kiri. Namun, sebagaimana dalam tabel ini, terdapat sunnah-sunnah dalam tayamum menurut 4 pandangan mazhab, yaitu yang pertama adalah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya sunnah-sunnah tayamum mencakup pembacaan basmalah dengan sempurna di awal tayamum, seperti ketika wudhu dan mandi. Setelahnya melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah memulai dengan mengusap bagian atas muka. Yang kedua, mendahulukan mengusap tangan kanan sebelum tangan kiri. Yang ketiga, merenggangkan jari dalam tepukan yang pertama. Yang keempat, menepuk-nepuk jari-jari setelah mengusap kedua tangan sebagai langkah mengurangkan debu agar tidak mengotori. Yang kelima, menggosokkan tangan pada anggota tayamum, seperti ketika berwudu, dan hendaknya tidak mengangkat tangan dari anggota tayamum sebelum semuanya sempurna. Yang keenam, mengusap bagian lengan dari ujung siku ke atas, dan hendaknya tidak mengulang usapannya. Lalu yang ketujuh, mencabut cincin sewaktu melakukan tepukan pertama. Dan yang kedelapan, mengerjakan sholat 2 rakaat seusai melakukan tayamum. Lalu yang kedua yaitu menurut pandangan mazhab Imam Hanafi, bahwasanya orang yang bertayamum dapat sholat dengan tayamumnya itu berapa saja sholat fardu maupun sunnah. Lalu tayamum batal jika hilang penyebab pembolehannya, seperti sudah mendapati air. Untuk selanjutnya yakni hal-hal yang membatalkan tayamum. Semua hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Dengan kata lain, hal-hal yang membatalkan tayamum sama seperti hal-hal yang membatalkan wudhu. Namun ada beberapa hal yang membedakan penyebab terjadinya batalnya wudhu dengan batalnya tayamum, yaitu berakhirnya faktor yang menyebabkan dibolehkannya tayamum. Misalnya, seorang yang sudah mendapatkan air setelah sebelumnya ia tidak mendapatkannya, atau seorang yang sudah dibolehkan untuk menggunakan air setelah sebelumnya ia tidak dibolehkan. Di sini ada beberapa perbedaan pendapat antara 4 mazhab, yakni mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi. Untuk yang pertama, menurut mazhab Hambali, ada beberapa hal yang membatalkan tayamum, yaitu berakhirnya waktu sholat. Nah, itu ketika benar-benar membatalkan tayamum, baik tayamumnya itu dilakukan untuk hadas kecil maupun hadas besar, ataupun untuk membersihkan najis dari tubuhnya, selama sholatnya itu bukan sholat Jumat. Karena meskipun telah berakhir waktunya, tayamum yang dilakukan untuk sholat tersebut tidak secara otomatis terbatalkan. Hal lainnya adalah ketika melepaskan sepatu atau khufain yang diusapkan. Yang kedua, menurut mazhab Imam Syafi'i, salah satu yang membatalkan tayamum yakni murtad, meski hanya sifatnya saja. Misal murtad yang dilakukan oleh anak remaja yang belum mencapai usia balik, tayamumnya itu batal karena telah berakhirnya faktor yang membolehkan baginya untuk tayamum. Nah, untuk yang ketiga yakni
madhab Maliki, yaitu ketika mendapatkan air atau dibolehkannya kembali untuk menggunakan air tidak secara otomatis membatalkan tayamum, kecuali hal itu terjadi sebelum pelaksanaan sholat, dengan syarat waktu pilihan sholat tersebut masih cukup panjang, setidaknya berjarak 1 rakaat setelah bertayamum. Namun apabila air itu didapatkan setelah memulai sholat, maka tayamumnya tidak batal. Ia harus tetap melanjutkan sholatnya meskipun waktu sholat tersebut masih panjang, asalkan keberadaan air itu bukan karena ia terlupa akan ketersediaannya dalam barang-barang yang dibawa olehnya. Karena jika demikian dan ia melakukan sholat dengan bertayamum, lalu ia teringat masih ada air yang tersedia untuk berwudu di tengah sholatnya, maka sholat itu harus dibatalkan apabila masih ada waktu untuk mengejar setidaknya 1 rakaat setelah ia menggunakan air tersebut. Nah, tetapi jika tidak, maka ia tidak perlu membatalkannya, dan jika ia teringat atau itu kembali saat itu sudah mengerjakan sholat, maka harus mengulang sholat tersebut selama masih ada waktu.